Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah biquwwatillah wa bi nasrillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim Nurul Ilmi Masjid Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat sekali, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini udah lama, hampir 2 tahun kita pray karena ada pandemi virus corona. Mudah-mudahan kita sekalian yang hadir di majelis ini senantiasa diberikan oleh Allah sehat walafiat, keluarga kita juga sehat walafiat, sehingga kita bisa beribadah, bisa ngaji lagi dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan tidak ada satu halangan apapun. Amin Allahumma amin. Jamaah ibu-ibu pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mengkaji satu surat dalam Al-Qur'anul Karim yang disifati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qalbul Qur'an. Apa itu qalbul Qur'an? Yaitu hatinya Al-Quran atau jantungnya Al-Quran. Kalau kita punya jasad, kalau kita punya tubuh, ini dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, yang namanya jantung itu sangat vital sekali. Jantung itu memompa darah kita menjadi sumber atau menjadi hal yang sangat penting di dalam tubuh kita. Nah, Quran juga sama. Quran ada yang disifati sebagai qalbul Quran. Jadi Quran itu kan ada 114 surat. Juznya ada 30 juz. Hurufnya ada 6.666 ayat. Kemudian hurufnya itu sudah banyak sekali. Diulang-ulang dari mulai Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Ini satu surat di dalam Al-Qur'anul Karim yang disifati sebagai jantungnya Al-Qur'an. Ada lagi surat yang disifati sebagai pembukanya Al-Quran, yaitu Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Kenapa surat Yasin ini disebut sebagai qalbul Quran? Karena intisari apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu teringkas di dalam surat Yasin. Semuanya ada. Dari mulai tauhid, kemudian akhlak, semuanya ada di dalam surat Yasin. Makanya Nabi SAW itu mengharapkan kepada kita, kalau kita mungkin untuk baca 30 juz dalam 1 bulan masih keberatan, apalagi kita untuk menghafalkan 30 juz Al-Quran, tambah berat lagi. Maka Nabi itu menginginkan kepada kita, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Kata Nabi, sesungguhnya segala sesuatu itu punya inti, punya jantung, punya yang namanya sumber. Jantung sumbernya Quran itu, kata Nabi SAW,
yaitu suratu Yasin, yaitu surat Yasin. Wadittu annaha fi qalbi kulli insan min ummati. Nah, Nabi SAW itu mengharapkan kepada kita. Aku sangat suka, kata Nabi, aku sangat senang sekali, bangga fi qalbi kulli insan. Andai kata di setiap manusia, di setiap hatinya manusia itu ada surat Yasin. Apalagi min ummati, dari umatku, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita selaku umatnya Rasulullah SAW itu hatinya ada surat Yasin, Nabi itu senang, Nabi itu bangga. Alhamdulillah kita sekalian di masyarakat itu punya tradisi yang baik. Guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama kita, orang tua kita itu mengajari di dalam setiap kesempatan seringkali kita membaca surat Yasin. Ini sebetulnya tarbiyah, mendidik kita yang kadang-kadang untuk membaca 30 juz berat, apalagi menghafalkan, maka dibiasakan kita untuk membaca qalbul Quran, yaitu surat Yasin. Makanya kemudian ada tradisi Yasinan. Biasa kalau ada acara-acara apa, anak lahiran, kita ngundang tetangga, saudara baca Yasin. Kemudian kita mau bangun rumah, mengumpulkan saudara, mengumpulkan tetangga, juga baca Yasin. Kita ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, syukuran, mengundang teman, baca Yasin. Sampai orang ketika dalam keadaan duka, dalam keadaan susah, ada tetangga tetangga datang, kita ajak masih membaca surat Yasin. Karena memang yang diharapkan Nabi, umatnya Rasulullah, mbok yo dalam hatinya itu ada surat Yasin. Syukur-syukur kita bisa ngapalin. Nah, makanya kalau bisa kita punya program sendiri. Ya Allah, saya sebelum meninggal dunia bisa menghafalkan surat Yasin. Bisa hafal surat Yasin. Ini luar biasa. Karena apa tadi? Surat Yasin adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Tapi kalau ibu-ibu itu sudah sering kali baca, minimal ya setiap malam Jumat lah, di majelis-majelis taklim, di kampung-kampung, di musola, masjid, itu ada membaca surat Yasin. Itu kalau sudah dibiasakan, sudah rasanya hafal saja. Jadi kalau ada orang baca, kita sudah bisa ngikuti. Itu berarti hatinya sudah ada Al-Quran, sudah ada Yasin. Tinggal kita hidupkan terus. Karena memang Nabi SAW itu sangat suka. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Wadittu annaha fi qalbi kulli insan min ummati. Saya bangga, saya senang andai kata umatku itu hatinya ada surat Yasin. Makanya mari kita biasakan untuk membaca surat Yasin dimanapun, dalam keadaan baik, dalam suasana yang baik, dalam tempat yang baik, kita baca surat Yasin. Insya Allah barokah surat Yasin ini kemudian kita akan dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa dinamai surat Yasin? Jadi surat di dalam Quran itu kan ada sebab-sebab penamaannya. Dan setiap surat itu biasanya namanya lebih dari satu. Seperti misalnya surat Fatihah. Fatihah itu namanya banyak. Ada Fatihatul Kitab, ada Ummul Kitab, ada Sab'ul Masani. Ini Fatihah. Jadi satu surat saja namanya banyak. Tergantung dari
dari mana kita melihatnya. Misalnya Fatihatul Kitab, karena surat Fatihah itu letaknya di awal kitab, di pembukaan Al-Qur'an. Jadi kita buka Quran yang pertama dibaca surat Fatihah. Sab'ul Masani, kenapa Fatihah dinamai Sab'ul Masani? Karena surat Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang terus. Kita dalam sehari semalam saja minimal baca Fatihah 17 kali. Itu minimalnya. Karena apa? Karena sholat sehari semalam itu minimal yang wajib itu adalah 17 rakaat. Dan setiap rakaat wajib untuk membaca surat Fatihah. Makanya disebut sebagai Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ustaz, 7 ayat itu apakah termasuk basmalah? Kalau dalam Imam Syafi'i mengatakan dalam qiraah Hafiz itu basmalah termasuk dari surat Al-Fatihah atau bagian atau ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau yang mengatakan bahwasanya bismillah tidak termasuk Fatihah, berarti dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat sendiri. Kalau menurut ulama yang menganggap bahwa bismillah tidak termasuk Fatihah. Nah, ini untuk tambahan pengetahuan kita. Kembali kepada surat Yasin. Kenapa dinamai surat Yasin? Sumiyat suratul Yasin li'anna Allah Ta'ala iftataha suratul karimah biha. Karena Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan kalimat Yasin. Makanya kemudian kalimat ini atau ayat ini dijadikan sebagai nama surat. Ini diantaranya. Wa fil iftitahu biha isyaratun ila ijazil Qur'anil Karim. Satu pembuka yang terdiri dari 2 huruf ya dan sin. Itu kata para ulama di dalam kitab tafsir, 2 huruf ini saja atau 1 ayat ayat surat Yasin saja ini sudah menunjukkan i'jazil Quran, kemukjizatannya Al-Quran. Coba bayangkan kalau kita ngomong misalnya bata, sama-sama terdiri dari huruf hijaiyah, sama-sama 2 hurufnya. Kita ngomong bata dengan kita membaca Yasin, itu sudah beda. Sama-sama huruf hijaiyahnya, tetapi ketika kita ngomong bata nggak dapat pahala. Tapi ketika kita membaca surat hanya terdiri 2 huruf Yasin, itu sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya. Jadi mukjizatnya Al-Qur'an sudah tampak. Tampaknya apa? Dari segi pahalanya saja, sama-sama 2 huruf kita ucapkan dengan mengucapkan huruf hijaiyah, tapi kita mengucapkan bata tidak punya nilai pahala. Ketika kita membaca Yasin, kita sudah diberikan pahala. 1 hurufnya, kata Rasulullah SAW, asru hasanat, 10 kebaikan. Berarti kalau baca Yasin sudah berapa, Bu? 20 kebaikan.
apalagi sampai selesai. Ini kebaikannya berlipat-lipat ganda. Nah ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita dan juga menunjukkan kepada dulu orang-orang kafir di zamannya Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu kan karangannya Muhammad saja. Al-Quran itu kan ucapannya Muhammad saja, bukan ucapannya Tuhan, kata mereka orang-orang kafir. Kemudian Allah turunkan di antara ayat-ayatnya termasuk surat Yasin ini diawali dengan Yasin. Allah ingin mengatakan bahwasanya sama-sama kalimat yang diucapkan dengan bahasa Arab, tetapi beda maknanya, beda kualitasnya, dan tentu kalimat yang terkandung di dalamnya ada Al-Quran akan diberikan pahala oleh Allah di setiap kali kita membaca. Setiap hurufnya diberikan pahala oleh Allah. Ini Quran. Berbeda juga dengan hadis. Hadis meskipun tulisannya sama dengan bahasa Arab, dengan huruf hijaiyah, tetapi tidak diberikan pahala per huruf. Tidak diberikan pahala per huruf. Kita baca misalnya tafsir, juga tidak diberikan pahala per huruf, meskipun tulisannya dengan bahasa Arab. Nah ini makanya kemudian para ulama mengatakan bahwa di antara nama surat ini Yasin 2 huruf saja itu sudah menunjukkan bahwa i'jazil Quran ini adalah termasuk bagian kemukjizatannya Al-Quran. Nah, kita beruntung menjadi umat Rasulullah SAW yang bisa melihat mukjizat langsung. Kalau orang-orang kaum dulu itu kan melihat mukjizat ketika bersama dengan Nabi. Misalnya mukjizatnya Nabi Soleh pernah mengeluarkan onta dari batu. Jadi biiznillah dengan izin Allah onta itu dibelah batu dibelah keluar ontanya. Luar biasa spektakuler. Mukjizatnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam ada orang mati. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala dipukulkan dengan tulang, bangkit lagi, bisa hidup lagi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya sudah terpepet, sudah di bibir laut, enggak ada perahu, enggak ada yang bisa untuk nyeberang. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk memukul lautan itu dengan tongkatnya beliau. Biiznillah dengan izin Allah, kemudian terbelah lautan itu menjadi jalan. Tetapi semua itu tinggal ceritanya saja, tidak bisa dilihat lagi. Meskipun konon tongkatnya Nabi Musa sekarang masih ada di Museum Turki, tetapi kalau kita pegang, kita lemparkan sudah nggak bisa jadi ular lagi. Kita pukulkan ke laut juga sudah tidak bisa jadi jalan lagi. Nah, yang ada yang bisa kita lihat tinggal mukjizatnya Al-Qur'anul Karim. Maka alhamdulillah kita sekalian bisa melihat langsung mukjizat, bisa membaca langsung, bisa berinteraksi langsung dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah ini pandemi mudah-mudahan sudah lewat, kita bisa ngaji lagi. Yang mau belajar ngaji, yang mau belajar kandungan Al-Qur'annya, yang mau belajar tahsin, alhamdulillah di sini sudah mulai kembali lagi. Ibu-ibu sudah mulai semangat lagi. Halaqah, majelis-majelis taklim sudah mulai jalan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu surat Yasin. Jadi dinamai Yasin karena surat ini diawali dengan 2 huruf yaitu Yasin. Dan karena surat ini termasuk menjelaskan tentang sifatnya baginda Rasulullah SAW. Jadi Yasin itu nama lain dari Rasulullah. Dalam satu keterangan bahwa
nama Rasulullah SAW itu diantaranya itu Yasin dan Toha. Maka ada sholawatan, sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Toha dan Yasin itu adalah nama Rasulullah SAW. Nah, termasuk Yasin ini dalam surat ini adalah nama Rasulullah. Jadi nama Rasulullah di dalam surat Al-Quran itu ada surat Muhammad, ada surat Yasin, ada surat Toha. Itu artinya bahwa surat itu adalah surat tentang Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kalau para ulama secara umum mengatakan wallahu a'lam bimuradi. Jadi hanya Allah saja yang tahu tentang makna Yasin. Tapi sebagian ulama juga menjelaskan Yasin itu adalah ismun min asma'i Rasulillah. Adalah nama dari namanya Rasulullah. Wal Qur'anil Hakim, dan demi Al-Qur'an Al-Hakim, Al-Qur'an yang di dalamnya merupakan sumber-sumber hukum untuk kita, sumber kebijaksanaan untuk kita, panduan hukum untuk kita. Allah sampaikan innaka laminal mursalin, innaka sesungguhnya Engkau Muhammad laminal mursalin adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ulama yang menyampaikan bahwa kenapa Yasin itu menunjuk kepada Nabi? Karena dalam ini disampaikan innaka, karena sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Jadi karena ini khitabnya yang diajak bicara, yang diajak ngomong sama Allah itu adalah Muhammad, berarti Yasin itu jelas menunjukkan nama baginda Rasulullah SAW. Siapa Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah itu? Diutus untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ala siratim mustaqim. Diutus untuk menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang lempang, jalan yang tidak berbelok, tidak berliku, tetapi jalan tol lurus yang tanpa ada hambatannya. Itulah dinul Islam, yaitu agama Islam. Maka kalau kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya bahwa kita sudah meniti jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Ini yang harus kita pertahankan, karena tidak ada jaminan kita sekarang iman, kita sekarang Islam, kemudian di akhir hayatnya itu Islam terus, tidak ada jaminan. Makanya kita berdoa terus, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini sirriyahnya Fatihah diulang-ulang itu, supaya di dalam setiap kesempatan kita minta ditunjukkan terus jalan yang lurus. Jangan sampai kita sedang jalan dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, tahu-tahu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Su'ul khotimah itu gimana misalnya? Misalnya kita dari kecil sudah Islam, kemudian dilalah kok diparingi sakit. Pas sakit masuk rumah sakit yang non muslim. Di sana kan tentu ada agamawan-agamawati yang membimbing hatinya. Kelihatannya biasa nasihat, ternyata nasihatnya menggiring untuk keluar akidah, untuk meyakini akidahnya mereka. Nah, ini kalau tidak hati-hati, sejak kecil kita Islam, kita jaga betul, tahu-tahu pas lagi dalam keadaan yang genting, kita
dalam keadaan sakit yang tidak bisa berpikir dengan jernih, dibimbing dengan cara mereka. Nah, ini seringkali kadang-kadang miris kalau misalnya ada saudara muslim kemudian sakit dimasukkan ke rumah sakit mereka, dibimbing mereka, padahal itu saat-saat kritis. Sementara keluarganya tidak ada yang mendampingi. Maka kewajibannya keluarga, kewajibannya anak, kewajibannya teman, saudara, atau majelis-majelis taklim semacam ini, itu setiap kali ada kita mendengar yang sakit, apalagi sudah sampai kritis misalnya, maka kewajiban kita untuk membimbing mereka, mentalkin mereka. Supaya apa? Supaya akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kita berdoa terus. Jadi sirriyahnya atau rahasianya kenapa Fatihah itu diulang-ulang? Dari di antara ayat Fatihah itu kan ada doanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita minta terus kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus, supaya iman dan Islamnya ini kita tidak lepas sampai dengan akhir hayat, sehingga meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Jadi Nabi Muhammad SAW yang menjadi utusan Allah itu disifati ala siratim mustaqim. Beliau Rasulullah menunjukkan jalan yang lurus. Kalau kita mengikuti baginda Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, apapun sunnahnya, baik yang sunnah-sunnah besar maupun sunnah-sunnah kecil, sunnah-sunnah yang harian maupun sunnah-sunnah yang jarang-jarang. Sunnah yang jarang-jarang itu apa? Misalnya kayak ada gerhana matahari, gerhana rembulan, itu kan jarang-jarang terjadi. Nah, sunnahnya Nabi ketika ada gerhana, kemudian sholat li khusufil qamari wa khusufis syamsi. Jadi gerhana matahari atau gerhana bulan kita sholat. Itu namanya sunnah yang jarang-jarang. Atau sunnah yang harian yang kecil-kecil, dari mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur, bahkan tidur itu sendiri pun kalau kita mencontoh baginda Rasulullah SAW caranya, kemudian adab-adabnya, maka itu kita dalam keadaan on the track, siratal mustaqim. Jadi kita dari rumah ke sini, bismillahirrahmanirrahim, niat ngaji, niat kita belajar Al-Quran, niat belajar sunnah-sunnah Rasulullah, itu namanya siratal mustaqim. Sudah betul kita di jalan yang benar. Ini jangan sampai kemudian kita keluar dari siratal mustaqim. Yang namanya manusia kadang-kadang lalai, yang maklum, kadang-kadang lupa, yaitu tempatnya lupa manusia, tapi diingatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanzilal Azizir Rahim. Sifatnya Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah. Sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, Tanzilal Azizir Rahim, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Zat yang Al-Aziz, yang maha bijaksana, Ar-Rahim, dan yang maha pengasih. Jadi Allah menyampaikan di dalam ayat ini, Quran itu langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan rekaannya para malaikat, bukan rekaannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengcounter terhadap tuduhan-tuduhan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quranul Karim yang dibawa oleh Rasulullah, langsung disanggah oleh Allah, Tanzilal Azizir Rahim, bahwa Quran ini diturunkan oleh Allah langsung. Siapa Allah? Adalah Al-Aziz, Zat yang maha bijaksana. Bijaksana buktinya apa? Buktinya Quran itu
adalah panduan hidup bagi kita yang tidak pernah membebani sedikit pun kepada kita, yang tidak pernah memberikan ketentuan di luar batas kemampuan manusia. Yang Quran itu membimbing kita tidak ada yang berat sama sekali, nggak ada. Perintahnya Quran yang berat itu nggak ada. Diperintahkan sholat, juga sholatnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semampunya kita, sebisanya kita. Kalau kita bisa berdiri ya berdiri. Bahkan kalau sholat sunnah ini bisa berdiri saja, kita masih boleh untuk sholat sambil duduk. Ini kalau sholat sunnah. Bahkan dalam keadaan tertentu tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya juga boleh. Misalnya rukunnya sholat itu kan harus menghadap ke kiblat. Tapi kalau sholat sunnah, kita mau ke Surabaya waktunya sholat duha, bisa. Kita kemudian sholat menghadap ke arah timur. Kecuali kalau sholat yang wajib. Kalau sholat yang wajib itu kita turun dulu dari kendaraan, baru kemudian kita menghadapkan ke arah kiblat. Ini bedanya sholat wajib dengan sholat sunnah. Jadi kalau wajib rukunnya ditepati dulu, meskipun nanti setelah di pertengahan perjalanan mungkin arahnya berubah. Misalnya kita sholat di pesawat. Ini kita mau haji atau umroh, ya sholat dalam keadaan apa? Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita satu perintah, tetapi tidak pernah memberatkan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah ketika ngasih beban itu tidak pernah melebihi dari batas kemampuan manusia. Ini perintahnya Allah. Jadi sangat-sangat gampang sekali. Jadi kalau sholat sunnah tidak sesuai dengan syaratnya dan rukunnya dalam keadaan tertentu, ini lebih-lebih yang perlu kita perhatikan. Dalam keadaan sakit misalnya, sakit yang tidak ada orang yang membantu kita untuk berwudu, untuk bersuci. Nah, bagaimana? Apakah kemudian sholatnya ditinggal? Enggak boleh. Sholat tetap harus dilaksanakan. Tapi Allah enggak membebani kita, ya sebisanya. Kalau belum bisa istinja atau belum bisa bersih, ya pakaiannya seadanya dulu. Belum bisa wudu, syukur kalau bisa tayamum, bisa tayamum. Tapi kalau nggak bisa tayamum, ya sudah. Ya Allah, ini sudah masuk zuhur, saya belum bersih, saya belum bisa bersuci, saya belum bisa wudu, nggak ada yang bantu. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan sholat. Nah, bagaimana sholatnya? Ya sudah, sholat dalam keadaan apa adanya. Sholat dalam keadaan belum bersuci. Kemudian kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Itu namanya sholat li hurmatil wakti. Jadi menghormati waktu yang sudah masuk, tetap kita sholat dalam keadaan apa adanya. Nanti kalau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat yang tadi belum sesuai dengan syarat dan rukunnya, yang syaratnya kurang pas, yang rukunnya juga belum terpenuhi, nanti diulang, namanya sholat qadha, diqadha. Jadi jangan belas ditinggal, tetapi sholat sebisanya, kemudian nanti setelah diberikan kesembuhan baru nyicil ganti sholat yang tadi yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun. Kalau toh nanti misalnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilala sebab sakitnya itu kemudian kita meninggal, meninggalnya tidak di
dikategorikan sebagai min tarkis shalah, orang yang meninggalkan sholat. Jadi dianggapnya tadi sudah sholat, meskipun syaratnya belum sempurna, rukunnya belum sempurna. Tapi beda dengan misalnya kita sakit, alasannya sakit enggak ada yang bersihin, alasannya sakit enggak bisa berwudu, alasannya sakit enggak bisa ngadep kiblat, pakaiannya masih kotor, kemudian belas enggak sholat, kok meninggal dunia. Itu yang dikhawatirkan kemudian dicatat sebagai orang yang meninggalkan sholat. Sebab Allah sudah kasih keringanan-keringanan, rukhsah. Makanya ada sholat yang namanya qashar. Qashar itu diringkas. Para ulama di dalam kitab-kitab fikih itu yang namanya diringkas itu bisa 4 jadi 2. Umumnya kita kan biasanya pahamnya sholat qashar itu yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Padahal di dalam kitab-kitab fikih yang namanya sholat qashar, sholat yang diringkas, itu bukan hanya meringkas yang 4 jadi 2, tetapi bisa jadi meringkas daripada syaratnya sholat yang asalnya harus lengkap, karena sesuatu hal bisa dikurangi. Rukunnya sholat yang asalnya harus lengkap, tapi karena sesuatu hal bisa ditinggalkan sebagian rukun. Ini namanya juga rukhsah atau qasrus sholat, memotong sholat. Jadi bisa memotong syaratnya, bisa memotong rukunnya, disebabkan karena hal-hal tertentu. Seperti tadi, kita sholat dalam keadaan sakit. Yang sakit itu di kamar sendiri, anak-anak misalnya kerja, suami pas gak ada di rumah, gak ada yang dimintai tolong. Ya Allah, kok gak bisa wudu, gak bisa tayamum, kita gak bisa gerak sama sekali misalnya. Ya sudah, kita bertakbir, kemudian niat sholat sebisanya. Insya Allah itu sudah cukup. Dan Allah Maha tahu tentang kondisi kita. Jangan sampai kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi yang kritis, malah kita meninggalkan sholat. Nah, ini yang menjadi penting. Makanya Allah sampaikan, Allah sendirilah yang menurunkan Al-Quran. Bahkan Allah sampaikan Tanzilal Aziz, Quran ini diturunkan oleh Zat yang Maha Bijaksana. Saking bijaksananya tadi, Allah nggak pernah memberatkan kita. Sholat ya sebisanya, tapi jangan gampang. Jadi gampang tapi jangan menggampang. Misalnya ada orang non muslim baru masuk Islam, belum bisa apa-apa, ya sudah sholatnya sebisanya. Belum bisa baca Fatihah, asal menghadap kiblat, mengucapkan kalimat takbir, kemudian baca bacaan yang paling gampang. Misalnya Allah ya Allah, Allah Akbar, Subhanallah, terus dari mulai takbir sampai dengan salam sebisanya. Ini Al-Quran, dan ini yang menurunkan Zat yang disifati sebagai Al-Aziz, Zat yang Maha bijaksana. Bijaksananya Allah luar biasa sekali. Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, dan kasih sayangnya Allah juga luar biasa. Yang jelas-jelas orang yang tidak percaya sama Allah saja masih dikasih rezeki. Yang jelas-jelas tidak percaya terhadap kekasih Allah Rasulullah Muhammad SAW saja masih dikasih hidup. Yang jelas-jelas menentang hukum-hukumnya Allah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara. Nah, kalau kita ini kan kalau nggak senang dengan kita ya sudah merasa bebas, tapi enggak dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nggak senang saja masih dikasih rahmannya Allah, yang diberikan kasih sayangnya Allah di dunia ini. Ini Allah Subhanahu wa taala luar biasa.
Untuk apa Al-Quran diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah SAW? Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Agar Quran ini menjadi peringatan rambu-rambu kauman kepada kaum ma'an litunzira qauman ma unzira aba'uhum, kepada kaum yang belum pernah mendapatkan peringatan kepada mereka, yang mereka sampai lupa terhadap yang menciptakan, sampai nggak kenal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Quranul Karim. Maka kalau kita diberikan Al-Quran kok masih saja nggak kenal dengan Allah, ini kebangetan. Kok masih nggak kenal dengan Zat yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, ini termasuk orang yang kebangetan. Padahal di zaman sekarang ini, Nuhun Sewu, banyak sekali orang yang nggak kenal dengan Tuhannya, nggak dekat dengan Tuhannya, nggak paham dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kewajiban manusia yang pertama itu sebetulnya bukan sholat, bukan puasa, bukan haji atau umrah, tapi awwal wajibil 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqomah. Jadi kewajibannya manusia itu sebetulnya kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal Zat yang memberikan kita hidup, kenal dengan Zat yang memberikan kita makan, memberikan kita rezeki, memberikan kita nikmat yang luar biasa. Kita harusnya kenal. Nah, kenalnya Allah itu gimana? Allah kan gak bisa dilihat, Allah kan gak bisa diindra. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan sifat. Sifatnya Allah itu Allah yang az-zahir wal batin. Allah itu Zat yang maha tampak. Zahir itu maha jelas, maha tampak, maha cetha welo-welo. Jadi kalau orang gak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kekuasaannya Allah, ya kebangetan kata Allah. Karena Allah mensifati az-zahir, Zat yang maha tampak. Sekaligus juga Allah mensifati al-batin, Zat yang maha batin, Zat yang maha samar, yang maha tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Jadi dua sifat ini sepertinya bertentangan, tapi sebetulnya ini saling menjelaskan. Allah yang dimaksud sebagai Zat yang maha zahir itu maknanya gimana? Maknanya adalah ketika kita melihat apapun di dunia ini, harusnya yang tampak itu bukan yang kita lihat, tetapi yang tampak di dalam pikiran kita bahwa sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di dalam surat Yasin, wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Misalnya kita sekarang ini di musim hujan, kata Allah wa ayatun, dan termasuk ayatnya Allah itu al-ardul maitah, yaitu bumi yang asalnya tandus. Ketika kemarin di musim kemarau banyak tanah-tanah yang tandus, rumput saja nggak tumbuh, pohon-pohonan mati. Namanya al-ardul maitah. Kemudian kata Allah, ahyaina, aku tumbuhkan, aku hidupkan. Wa akhrajna minha, dan aku keluarkan dari tanah yang tandus itu habban, yaitu tumbuh-tumbuhan. Faminhu yakulun, dari tumbuh-tumbuhan itu tadi kemudian kalian bisa makan. Nah, itu harusnya ketika kita melihat ada bumi yang tandus, kemudian ada tanam-tanaman, ada pohon-pohonan sampai berbuah, sampai kita bisa menikmatinya, harusnya yang tampak itu bukan siklus alam biasa, bukan ini hal yang lumrah. Kalau ada hujan, ya nanti tumbuh-tumbuhan pasti akan mulai tumbuh.
Kalau yang tampak di pikiran itu adalah hal yang lumrah, maka kita tidak akan bisa mendapatkan Allah Subhanahu. Tapi kalau kita yang tampak melihat atau yang dilihat itu, ya Allah, itu kuasanya Allah ya. Ternyata pohon cabai kita nggak pernah ngasih rasa pedas, kok tahu-tahu pedas. Kita tidak pernah mewarnai cabai, tahu-tahu cabai itu berubah. Ada yang kuning, ada yang merah. Ini perubahannya kalau kita ingat bahwa ya Allah ini adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala, maka yang terucap di dalam lisan kita pasti alhamdulillah. Tapi kalau kita melihat itu biasa, cabai ya begitu itu. Oh itu biasa, jambu atau pohon ya begitu. Kalau kita melihat sesuatu itu adalah sesuatu yang biasa, maka kita tidak akan mendapatkan Allah. Kita tidak akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengharapkan kepada kita, apapun yang kita lihat, apapun yang kita saksikan, harusnya yang tampak itu adalah kekuasaannya Allah. Makanya Allah mensifati Allah itu zat yang az-zahir, zat yang maha tampak, zat yang maha cetha, zat yang maha jelas, gak bisa ditutup-tutupi. Apalagi kalau kita melihat diri kita sendiri, ya Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, rambut gak pernah kita numbuhkan, tahu-tahu tumbuh sendiri. Kita gak pernah pengen gini, tahu-tahu diberikan oleh Allah. Ini kalau kita merasakan kehadiran dan kekuasaannya Allah, sungguh luar biasa. Nah, ini yang dimaksud kenal Allah. Jadi sadar bahwasanya segala sesuatu itu dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar fa idzahum muzlimun. Ini banyak ayat-ayat di dalam surat Yasin saja menunjukkan wa ayatul lahumul lail, dan termasuk ayatnya Allah itu ada perubahan dari siang ke malam, malam ke siang. Kalau kita anggap itu kan biasa saja. Alam ya begitu. Dari mulai kita lahir sampai sekarang kita memahaminya ya hari-hari begitu. Kalau pagi hari matahari dari sebelah timur, nanti kalau sore hari matahari tenggelam di sebelah barat. Kalau itu yang dipahami, kita nggak akan kenal Allah. Kita nggak akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang tampak ya Allah, ketika sunset itu matahari luar biasa indahnya, ini kebesarannya Allah. Andai kata nggak ada matahari, andai kata Allah nggak menciptakan matahari, ini tentu alam semesta gelap gulita. Ketika sunrise juga begitu, kita melihat ya Allah cantiknya, indahnya panorama ketika matahari tenggelam. Kalau engkau menjadikan matahari ini tidak bergerak saja misalnya, itu sudah dunia ini kacau banget. Ya, karena matahari masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berjalan dengan normal, begitu juga rembulan masih berjalan sesuai dengan garis edarnya, masih normal, maka alam semesta ini berjalan dengan normal, kita bisa hidup dengan nyaman. Andai kata matahari sudah mogok gak mau bergerak, itu sudah benturan kemana-mana. Sebab kalau berhenti berarti ditabrak, dihantam oleh benda-benda yang lain, dan ini pasti terjadi kehancuran. Nah ini ayatnya Allah. Maka dari kita belajar Al-Quran, seyogianya bukan hanya sekedar baca, tapi kita angan-angan maknanya. Kemudian di setiap apapun yang kita lihat, kita belajar yang tampak dalam pandangan kita, yang ada di dalam pikiran kita, semuanya adalah iradah kuasanya Allah Subhanahu. Insya Allah kalau yang tampak itu, maka kita akan semakin khaufa wa tama'a. Rasa takutnya ini ada, sehingga takut ketika kita mau maksiat, takut ketika kita mau meninggalkan ibadah. Kemudian kita jadi
tomak, jadi berharap kepada Allah. Akhirnya jadi sregep ngaji, sregep ibadah. Rasanya kalau ngaji itu enteng, ringan. Kalau mau berangkat pengajian rasanya enak, bahkan rindu kapan dia pengajian lagi. Ini karena apa? Karena ada rasa khaufa wa tama'a, rasa takut karena kenal Allah. Ini kalau saya nggak ngaji gimana? Kemudian ada rasa harap tadi. Ya Allah, rasanya senang ya belajar Quran. Rasanya senang ya, hatinya tambah adem ya kalau ngaji. Ini karena kita mulai kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang dipandang kita, yang tampak di dalam mata kita, yang terdengar oleh telinga kita, yang terbersit di dalam pikiran kita, sekali lagi harusnya adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita mulai dekat dengan Allah, yang timbul tadi ibadahnya jadi ringan. Jadi rindu terus sama Allah. Kalau mau ngaji itu ya enteng dengan. Kita kan kadang-kadang mau ngaji saja rasa-rasanya abot. Mau ibadah apa ya ono sing ganduli. Sebab apa? Belum ada rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satunya gimana? Caranya gimana? Caranya tadi, setiap apapun yang tampak di dalam hati kita adalah kekuasaannya Allah. Jadi kita malu ya Allah, rasanya malu kalau mau meninggalkan ibadah, rasanya malu kalau mau maksiat, mau berdosa. Nah, ini jadi tameng kita, kemudian semangat kita jadi tumbuh untuk ibadah, untuk mengaji, sehingga kita akan tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita dibimbing Allah terus sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu untuk kajian perdana pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, dan Nurul Ilmi, Majelis Nurul Ilmi insya Allah akan terus kita laksanakan menjadi ladang amal bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan. Monggo.